Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya hari ini damai Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu melingkupi kita. Mari kita siapkan untuk renungan singkat pada hari ini. Biarlah setiap bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan boleh menjadi kekuatan dan juga bagi kita membuat kita semakin semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih, biarlah hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kami yakinkan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah pada hari ini ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara bagi masing-masing kami, supaya firman Tuhan yang kami renungkan boleh membawa sukacita dan kedamaian dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-88 sampai dengan ayat 94. Mazmur 119 ayat 88 sampai dengan ayat 94. Demikianlah firman Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-tita-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari tita-tita-Mu. Terpujilah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup adalah kesempatan. Dan ini mungkin menjadi bagian penting di tiap-tiap hari perjalanan hidup kita ketika kita mendengarkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Maka hari ini saya mengajak kita semua, seperti di dalam Mazmur 119. Firman Tuhan yang sangat panjang ini di pasal 119 dari kitab Mazmur, mengajak bagaimana setiap orang harus kembali kepada firman. Dan hari ini saya mengajak kepada kita untuk mencoba melihat makna hidup atau arti hidup dan apa yang harus kita buat dalam hidup dan dampak kalau kita melakukan segala sesuatu kebenaran firman Tuhan atau tita-tita Tuhan dalam hidup ini. Maka saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, apa sebenarnya yang dimaknai dengan hidup adalah kesempatan. Saya ingin memulai dengan satu ilustrasi atau satu gambaran. Kalau kita semua dulu waktu kita dilahirkan, kita mungkin kalau andaikan kita bisa bertanya, bisakah saya dilahirkan kembali? Atau kita bertanya lagi, seandainya dulu saya lahir, saya minta di tempat yang terbaik, bisakah? Dan mungkin kita juga pernah bertanya, apakah kita bisa memilih? Orang tua saya maunya yang seperti ini. Hidup saya maunya saya jalani seperti ini. Dan saya mau nanti ketika saya hidup,
saya mendapatkan ini. Banyak hal planning, banyak hal program yang bisa kita pikirkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa atur hidup kita sendiri? Hari ini saya mengajak jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus untuk melihat kepada Mazmur 119, dimulai dari ayat 88 sampai dengan 94. Kita mau melihat bagaimana makna hidup. Dan Mazmur 119 selalu dimulai dengan firman, firman, dan firman. Pertanyaannya, kenapa harus punya firman? Dan siapa firman itu? Kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan bahwa pertama pada mulanya adalah firman. Maka firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka jelaslah kenapa pemazmur mengajak kita di dalam Mazmur 119 harus kembali kepada firman. Back to the Bible. Kenapa firman atau Alkitab menjadi acuan? Dan kita ingat juga di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Berarti isi firman, isi Alkitab itu adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Tuhan, idenya Tuhan, gagasannya Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan itu dikatakan segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Ada 4 hal yang dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk diajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dengan 4 tujuan atau 4 manfaat ketika kita baca firman, kita diajak oleh pemazmur juga pada hari ini, Mazmur 119, supaya kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman. Lalu gunanya untuk apa? Supaya kita siap diajar, kita diperbaiki kelakuannya, kita pun dinyatakan kesalahan kita. Dan yang keempat, kita siap menjadi teladan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang punya gagasan akan hidup? Gagasan hidup manusia, masterpiece-nya adalah Tuhan. Tuhanlah yang punya ide. Tuhanlah yang punya gagasan, maka kita diizinkan sampai hari ini boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka kalau kita mempelajari bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-88 sampai dengan 94. Di ayat 88 dan ayatnya yang ke-93. Kata hidupkanlah diulang lagi dengan kata di ayat 93 menghidupkan. Kata apa yang dipakai di dalam bahasa aslinya? Kata cahaya. Kata menghidupkan atau hidupkanlah ini maknanya adalah a frame root. Dan maksudnya adalah bahwa perjalanan hidup kita yang membuat kita hidup, yang membuat kita bertahan untuk berdiri atas nama hidup, itu adalah Tuhan. Maka di sana dikatakan to revive, keep live, make alive. Berarti kata cahaya yang mengartikan ke dalam bahasa Indonesia hidupkanlah, menghidupkan, bukan karena hebatnya manusia, tetapi ada pekerjaan Tuhan, ada masterpiece seorang perancang dan pencipta yang namanya Tuhan, yang menjadikan manusia boleh ada sampai hari ini. Maka kalau lihat dari konsep penciptaan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, jelas bahwa Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia melihat kepada Tuhan, bukan dengan keegoisan dirinya sendiri. Karena masterpiece kehidupan adalah Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kepada kita, untuk kita memaknai hidup adalah kesempatan, kita harus mengerti dulu tujuan hidup ini untuk apa.
apa arti hidup dalam hidup kita. Kalau kita anggap hidup ini hanya sekedar lewat saja, hidup ini hanya sekedar jalan saja, tidak ada satupun yang bermakna dalam hidup ini. Tapi kalau kita yakinkan hidup ini adalah karena Tuhan, hidup ini adalah karena kasih karunia, hidup ini adalah karena anugerah, karena Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menjadikan kita hidup. Maka hari ini goals kita akan hidup bukan untuk diri kita, tapi ada Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan hidup adalah kesempatan, Tuhan mau ajak kita hari ini supaya kita meyakinkan bahwa hidup ini bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang membangkitkan, dan Tuhan yang mempercayai kita untuk melangkah sampai hari ini. Maka kita boleh ada. Itulah yang digambarkan di dalam ayat 88. Dikatakan firman Tuhan ini, saya bacakan ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Berarti pemazmur menyadari hidupnya mampu hanya karena kasih setia Tuhan. Maka pemazmur mengajak kepada kita supaya kita ingat bahwa kita ini hidup hanya karena kasih Tuhan. Begitu juga di ayatnya yang ke-93. Firman Tuhan katakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Berarti di sini pun mau digambarkan kepada kita, untuk kita bisa memperoleh hidup, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena tita-tita Tuhan yang membuat kita kuat, maka sampai hari ini kita mampu jalani hidup ini. Apa yang menjadi kunci hidup yang harus kita buat dalam perjalanan hidup ini? Ayatnya yang ke-88, ayat 89, 91, dan 94. Ayatnya yang ke-88 yang tadi saya sudah bacakan. Firman Tuhan katakan sebagai kunci supaya kita hidup, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kata kasih perlu digarisbawahi. Kunci untuk kita bisa memperoleh hidup hanya karena kasih. Kasih bukan karena kita sebagai manusia mencintai manusia, bukan. Tapi karena kasih agape, kasih Tuhan bagi kita diberikan dengan cuma-cuma bagi kita. Maka kita boleh ada hari ini. Itulah makna kasih. Kunci kita hidup hari ini, ayat 88 katakan, karena kasih. Lalu ayatnya yang ke-89 dikatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Apa kunci hidup untuk kita bisa bertahan sampai hari ini? Dan supaya kita menyadari hidup ini adalah kesempatan. Ayat 89 katakan, karena firman. Sama hal juga di ayat 91. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Berarti kunci hidup adalah firman. Maka ketika kita hidup dalam firman, firman itu akan datang untuk menolong kita. Supaya apa tujuannya? 4 hal yang tadi dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Siap diajar, siap dinyatakan kelakuannya, siap memperbaiki kelakuannya, dan yang keempat, siap menjadi teladan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam firman, maka kita pun tidak akan mengerti goals dari hidup ini apa. Tapi kunci hidup kita, bahwa hidup ini hanya karena kasih. Dan hidup ini pun juga ayat 88, 89, 91, dan 94 dikatakan. Hidup ini kuncinya hanya karena firman. Maka hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu suka bertanya kepada jemaat. Jika satu hari jemaat Tuhan tidak baca Alkitab, secara fisik hidup apa tidak? Hidup. 1 minggu tidak baca Alkitab, secara fisik hidup atau tidak? Hidup. Tapi secara rohani bagaimana? 1 minggu tidak baca firman. 1 bulan tidak baca firman. Secara fisik hidup. Tapi secara rohani mulai suam-suam kuku. 1 tahun tidak baca firman. Pertanyaan saya,
secara fisik hidup atau tidak? Mungkin jawabannya masih hidup, tapi secara rohani sudah redup dan hampir mati. Tapi yang luar biasanya kadangkala ketika kita dihadapi dengan kematian, baru kita taruh Alkitab di peti mati. Pertanyaannya, siapa yang mau baca? Selama hidup tidak pernah buka Alkitab, tapi ketika mati, taruh Alkitab di peti mati. Tuhan gak mau itu hanya sekedar, hanya buku. Dan hanya untuk diletakkan bagaikan kamus yang sewaktu-waktu dibuka. Tapi yang Tuhan mau pada hari ini, kalau kita mau memperoleh hidup, hidupkanlah firman. Karena hidup kita ini hanya belas kasihan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan, harus kembali kepada titah-titah firman. Kepada firman yang mau disampaikan kepada Tuhan. Itulah kunci hidup. Ayat 94 dikatakan demikian, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu. Berarti pemazmur mengajak bahwa kita setiap hari bisa haus, lapar akan firman. Tiap hari kita membutuhkan firman. Tiap hari kita butuh petunjuk supaya hidup ini berkenan. Maka hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau hidup kita belum memiliki arti dan tujuan, mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan renungkanlah firman. Jangan kita hanya secara fisik kita hidup, tapi secara rohani kita mati. Hanya karena kita tidak peka dengar suara Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua. Jika kita mau ikut Tuhan, ada jalan yang Tuhan kasih. Tetapi di ayat 92 di sana dikatakan ada dampak kalau kita tidak ikut kunci hidup itu. Apa dampaknya? Ayat 92 dikatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraan. Ternyata kalau kita tidak ikut dengan firman, kita tidak ikut dengan jalan Tuhan. Alkitab jelas sekali menyatakan di ayat yang ke-92, ada dua dampak yang terjadi. Di sana dikatakan kita akan binasa. Dan yang kedua, sengsara. Pertanyaannya, siapa yang mau binasa? Siapa yang mau sengsara hari ini? Pasti semua kita jawab, saya tidak mau. Maka saya ajak kita semua, kembalilah ke jalan Tuhan. Hiduplah dalam firman, bangun mesbah secara pribadi. Kalau hidup ini hari ini tidak bergantung dengan Tuhan, kita bisa lihat, apa arti hidup hari ini? Orang yang punya uang banyak, semuanya sia-sia. Tidak ada makna ketika semua kejadian terjadi. Bahkan virus terjadi yang tidak kelihatan dengan mata. Tapi kekayaan pun tidak punya makna dan arti. Namanya sudah sakit, masuk rumah sakit, bahkan kematian menjemput. Tidak ada yang dibawa. Bahkan kalau kita pun hidup ini hanya seperti ini saja dan tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang mau dibanggakan? Firman Tuhan sudah jelas katakan, kalau kamu tidak hidup dengan kunci hidup yang Tuhan nyatakan di dalam Mazmur 119, ada dua dampak. Kamu binasa dan kamu sengsara. Hidup ini pilihan. Hidup ini kita yang menjalani. Yang tahu perjalanan hidup adalah kita dengan Tuhan. Maka kalau hari ini kita sia-siakan waktu, dua hal yang terjadi. Binasa dan kesengsaraan. Jangan sia-siakan waktu, jemaat Tuhan. Tapi gunakanlah hidup ini sebagai satu kesempatan yang jelas dari Tuhan. Maka Tuhan mau hari ini supaya kita mempersembahkan hidup dan kita jalani hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun kita harus jatuh bangun. Bagaimana Bu Pendeta? Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak pergumulan. Di saat itulah Tuhan mau menunjukkan kepada kita pertolongannya sungguh luar biasa. Supaya kita semakin taat. Karena hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Hidup ini hanya karena firman. Maka saya mengajak kita semua. Jangan sia-siakan waktu untuk satu hidup yang tidak bermanfaat. Bahkan membuat kita menjadi binasa. Bahkan kesengsaraan merajalela dalam hidup kita.
Kembalilah kepada jalan Tuhan, supaya kita semakin hari semakin kuat dari Tuhan. Karena dunia ini adalah panggung sandiwara. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang sutradarai. Jika Tuhan hari ini minta kepada kita adalah peran-peran yang harus dilakoni, peran-peran yang harus dilakukan dalam perjalanan hidup, ikutilah apa kata sutradara, karena dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Hidup adalah kesempatan, maka gunakanlah perjalanan hidup ini untuk yang terbaik dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan, meskipun secara online, tapi saya percaya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Gunakanlah hari-hari hidup ini untuk menjadi yang terbaik di dalam Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang begitu peduli dan yang menjadikan kami sempurna. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah merancang hidup kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kami pun juga bersyukur perjalanan hidup kami tidak pernah dibiarkan seorang diri. Tapi kami senantiasa ada dalam pertolongan Tuhan. Sehingga kejadian demi kejadian, perjalanan demi perjalanan dalam hidup ini, kami bisa lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan biarlah hari ini ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang meneguhkan iman kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami selalu melihat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, sungguh nyata dalam hidup kami semua. Kami yang terbaring sakit, kami yang tidak berdaya, baik di rumah sakit bahkan di rumah-rumah, bahkan juga yang hari ini punya pergumulan, karena dengan perekonomian kami, dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, bisnis kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah masterpiece dalam hidup kami. Engkaulah perancang atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang merancang kehidupan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami pun juga boleh peka, dan kami boleh menyadari hidup ini adalah kesempatan. Tuhan berkati juga untuk setiap kami sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan sebagai anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, bahkan anak-anak yang bergumul dengan pendidikan, bahkan juga untuk pekerjaan, bahkan rumah tangga mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta dengan kami. Kami yakinkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami tetap berserah kepada Engkau. Karena kami tahu jika kami boleh hidup sampai hari ini, kami boleh menikmati hari-hari hidup kami. Ini ada rancangan Tuhan, ada programnya Tuhan lagi bagi kami. Dan biarlah kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh yakini bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.